mencari ikan teri, pulangnya membawa sebungkus roti. Teman-teman jangan lihat kanan kiri, ayo saksikan kami siap presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kusmultiani Putri. Saya Aida Sulaikan Dirwati. Kami dari SMA Negeri 1 Badekan, Ponorogo. Bapak dan Ibu Guru Fasilitator yang kami hormati dan teman-teman yang kami banggakan, izinkanlah kami mempresentasikan karya aplikasi kami yang berjudul Bimbing, berdayakan inovasi media untuk blogging stunting. Nah, pada kali ini saya akan membahas apa sih aplikasi blogging stunting. Aplikasi blogging stunting merupakan sebuah aplikasi yang di dalamnya membahas edukasi mengenai stunting, mulai dari cara mencegah, cara penanganan gejala, tumbuh kembang anak, konsultasi, serta pusat bantuan. Memahami tentang stunting. Stunting adalah kondisi keterlambatan pertumbuhan pada anak yang disebabkan oleh malnutrisi kronis. Ini berkaitan dengan tinggi badan anak yang lebih rendah dari normal untuk usianya. Penyebab stunting salah satunya yang pertama, asupan gizi buruk. Kekurangan asupan gizi yang seimbang terutama pada 1000 hari pertama kehidupan anak. Yang kedua, infeksi penyakit. Paparan terhadap penyakit dan infeksi yang berulang dapat menghambat pertumbuhan anak. Yang ketiga, faktor sosial ekonomi. Kemiskinan, pendidikan rendah, dan akses layanan kesehatan yang terbatas dapat berkontribusi besar dalam stunting. Dampak-dampak stunting diantaranya dampak fisik, yakni anak stunting berisiko tinggi mengalami keterlambatan perkembangan kognitif dan motorik. Yang kedua, dampak mental. Stunting dapat menyebabkan rendahnya produktivitas dan prestasi anak di kemudian hari. Yang ketiga, ekonomi. Dampak ekonomi jangka panjang dari stunting dapat menghambat kemajuan suatu negara. Prevalensi stunting di Indonesia. 2013, prevalensi stunting di Indonesia mencapai 37,2%. Pada tahun 2018, prevalensi stunting menurun menjadi 30,8%. Pada tahun 2021, pemerintah menargetkan menurunkan prevalensi stunting menjadi 40%, bahkan 0%. Upaya pencegahan stunting yang dapat dilakukan saat ini oleh pemerintah adalah intervensi gizi, pemberian asupan gizi seimbang selama 1000 hari pertama pada kehidupan anak. Yang kedua, akses layanan kesehatan. Pemerintah menjamin akses ke pelayanan kesehatan yang berkualitas, termasuk imunisasi dan pemantauan tumbuh kembang anak setiap bulannya. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pencegahan stunting. Yang terakhir, kebijakan pemerintah. Pemerintah menetapkan kebijakan dan program yang mendukung penurunan stunting. Kemudian, peran pemerintah dalam menangani stunting. Yang pertama, komitmen politik. Pemerintah menetapkan penurunan stunting sebagai prioritas pembangunan nasional. Yang kedua adalah koordinasi lintas sektor, kolaborasi antar kementerian dan lembaga terkait untuk mempercepat penurunan stunting. Yang ketiga yaitu alokasi anggaran. Anggaran yang memadai untuk program-program pencegahan dan penanganan stunting. Kemudian, peran masyarakat dalam pencegahan stunting yaitu yang pertama, peran ibu hamil. Ibu hamil memastikan asupan gizi yang optimal selama kehamilan. Orang tua memberikan pengasuhan dan gizi yang sehat bagi anak. Yang ketiga yaitu peran masyarakat. Masyarakat berpartisipasi aktif dalam kegiatan pencegahan stunting. Yang selanjutnya adalah pentingnya gizi seimbang bagi anak. Pentingnya gizi seimbang untuk pertumbuhan anak, yaitu gizi seimbang mendukung pertumbuhan fisik dan perkembangan otak anak. Untuk kesehatan, asupan nutrisi yang tepat menjaga sistem imun dan mencegah penyakit. Untuk pembelajaran, gizi seimbang meningkatkan konsentrasi anak dan prestasi anak. Kemudian, pemantauan pertumbuhan anak. Pemantauan berat badan dilakukan sebulan sekali untuk memantau pertumbuhan fisik anak. Yang kedua yaitu pemantauan tinggi badan anak dilakukan setiap 3 bulan sekali dan bertujuan untuk mendeteksi risiko stunting. Kemudian, pemantauan lingkar kepala.
dilakukan setiap 1 bulan sekali dan bertujuan untuk memantau perkembangan otak anak. Jadi, aplikasi blogging stunting ini bertujuan membantu masyarakat serta mengedukasi masyarakat cara mencegah dan menanggulangi stunting. Di dalam aplikasi blogging stunting ini terdapat pendataan pesan bantuan guna memberikan bantuan asupan gizi bagi penderita stunting. Selain itu, di dalam aplikasi ini dapat mengakses berbagai informasi sehingga para calon orang tua, dan masyarakat semakin teredukasi dan berpartisipasi dalam rangka mengurangi gejala stunting. Bu Menteri mengelilingi bumi, pulangnya membawa sebungkus makanan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kalimat yang kurang berkenan. Wassalamualaikum.